Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita, termasuk aktivitas kita sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala amalan ibadah yang kita lakukan dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Dan yang kedua, salat dan taslim tak henti-hentinya kita junjungkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi kita, beliau adalah teladan kita semuanya. Karena beliaulah dan para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raga, sehingga pada saat ini kita masih dapat merasakan indahnya dan nikmatnya Islam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam kajian pekanan kita, kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi, yang mana pada pekan yang lalu, pertemuan yang terakhir, kita telah selesai membahas hadis tentang qadar atau hadis tentang takdir, di mana intisarinya bahwa seorang hamba itu sebelum diciptakan oleh Allah SWT ke atas muka bumi ini, maka semua catatan takdirnya itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 4 hal yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdir. Bikat bi rizkihi, yaitu catatan rezekinya, wa ajalihi, dan catatan ajalnya, wa amalihi, dan catatan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan catatannya nanti di hari kiamat kelak, apakah dia termasuk dari orang-orang yang celaka waliyadzubillah, atau dia termasuk dari orang-orang yang bahagia. Semoga kita masuk golongan yang ini. Jadi semua sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menjelaskan tingkatan memahami qadar, yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah mengetahui semuanya dengan ilmunya yang azali, apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu kemudian tingkatan yang kedua, catatan, yaitu bahwa Allah SWT menuliskan ilmunya tersebut di dalam Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada yang keluar dari Lauhul Mahfuz.
Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun pergerakan di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang meyakini ada bencana, misalnya tsunami, gunung meletus yang terjadi itu karena kehendak selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun pergerakan di alam semesta ini yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini adalah kehendak. Ya, tingkatan ketiga adalah kehendak. Kehendak Allah. Kemudian yang keempat, bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila itu berkaitan dengan hal-hal yang buruk, ya seperti perbuatan maksiat seorang hamba, itu adalah perbuatan buruk, tapi itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan itu atas kehendak Allah terjadi, tetapi catatannya bahwa Allah itu tidak meridhoinya. Ya, Allah itu tidak meridhoinya, namun Allah mengkehendaki terjadinya. Kenapa? Karena adanya hikmah. Ya, adanya hikmah yang Allah inginkan, ya, di balik itu semuanya. Sebenarnya Allah SWT bisa saja jamaah sekalian menciptakan manusia itu semuanya taat kepadanya, bisa saja. Sebagaimana malaikat itu diciptakan oleh Allah semuanya taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah SWT, malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka sekali-kali tidak bermaksiat apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka semua mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau seandainya malaikat saja bisa, manusia pun bisa. Tetapi Allah SWT tidak menghendakinya. Ya, Allah menghendaki adanya manusia-manusia yang bermaksiat karena sekali lagi ada hikmahnya. Di antara hikmahnya juga dengan adanya maksiat kita mengetahui sifat Allah SWT yang Maha Pengampun. Ya, bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW yang ini menunjukkan betapa luar biasanya ampunan Allah SWT kepada hambanya. Kata Nabi SAW, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian itu tidak berbuat dosa, maka kata Nabi SAW, Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain yang mana mereka berbuat dosa, lalu kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, lalu kemudian Allah mengampuninya. Ya. Ini bukan hadis melegalkan maksiat, bukan. Ya, tetapi ini hadis menunjukkan betapa Allah SWT itu adalah Maha Pengampun. Ya. Dan jadi dengan adanya maksiat itu, ya, memang Allah tidak senang dengan maksiat, tapi dengan adanya maksiat ini seorang hamba itu bisa mengenali sifat Allah yang Maha Pengampun pada hamba-hambanya. Makanya ada nama Allah Al-Ghafur, ya, Al-Ghaffar, ya, itu semua artinya ya yang Maha Pengampun, yang banyak ampunannya kepada hamba-hambanya. Ya, jadi ada hikmah di baliknya. Ya, dengan adanya keburukan dan maksiat, kemungkaran, Allah mengutus para nabi dan rasul, Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah menciptakan surga dan neraka. Ya, semuanya ada hikmahnya. Dan sekali lagi jamaah sekalian yang harus kita pahami, ya, dan ini adalah hakim, ya, buat semua yang mempertanyakan kenapa begini dan kenapa begitu. Ya, maka kita katakan, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa Allah berbuat seperti ini? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Ya, Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Manusialah yang ditanyakan apa yang mereka perbuat. Manusia dan jinlah yang ditanyakan perbuatan mereka. Allah itu tidak dipertanyakan kenapa berbuat begini dan begitu. Karena Allah adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang berkehendak sesuai yang Ia kehendaki. Ya, kita ini makhluk. Ya, kita ini adalah ciptaan. Ya, kita inilah yang ditanya perbuatan kita. Adapun Allah itu tidak dipertanyakan perbuatannya. Ya, itu tidak dipertanyakan kenapa begini dan begitu. Ya, maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang liar di dalam pikiran kita, oh, kenapa dia tidak begini, kenapa tidak begitu? Ya, maka katakan Allah itu tidak ditanya. Ya. Dan Allah sudah memberitahu juga dalam Al-Quran, Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi semua itu sudah berlandaskan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ya karena masalah begini ini kadang pikiran ini liar. Ya, kadang-kadang mungkin ada orang yang menganggap Allah itu nauzubillah ya, itu zalim ya kepada hambanya dan seterusnya dan seterusnya. Ya kenapa tidak langsung masuk surga saja semuanya? Nah, tidak usah jamaah sekalian. Allah mau ciptakan neraka itu kehendak Allah. Ya, Allah mau ciptakan surga itu kehendak Allah. Ya, kita ini hanya mengikuti apa yang Allah inginkan. Nah, jadi ini hadis yang keempat yang sangat luar biasa berkaitan dengan qadar, berkaitan dengan takdir. Dan pada malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang kelima yang tidak kalah pentingnya, yang merupakan hadis inti dalam agama, ya, termasuk hadis paling inti dalam agama, yaitu hadis tentang larangan berbuat bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya. Ya, maka ini adalah sebuah usul dalam agama atau perkara pokok dalam agama yang harus semua kita ketahui. Ya, karena sekali lagi bahwa syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan lawan daripada ikhlas itu adalah riya. Dan yang kedua itu harus mutaba'ah, mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara beribadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak sesuai tuntunannya, maka lawannya itu adalah bid'ah. Ya, bid'ah itu berarti tidak sesuai, berarti dia itu baru. Ya. Dan kita mengingat lagi perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, mengatakan al-amalu bi ghairi ikhlasin wal iqtida'in kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan yuskiluhu wa la yanfa'uhu. Kata beliau, yang menunjukkan dua syarat diterimanya amalan ini: amalan tanpa dilandasi keikhlasan dan iqtida', mengikuti tuntunan, maka bagaikan seorang musafir yang dia bersafar dan mengisi tasnya dengan pasir. Ya, ada tidak orang bersafar isi tasnya dengan pasir? Tidak ada. Ya, pasti kalau kita mau bersafar kita isi paling penting saja. Ya, yang paling penting saja kita masukkan. Yang tidak penting sebisa mungkin kita tidak masukkan. Ya, karena itu cuma memberatkan saja. Ya, maka bagaikan orang yang musafir yang mengisi tasnya dengan pasir, yuskiluhu wa la yanfa'uhu, cuma memberatkan dan tidak bermanfaat. Ya, jadi kalau ada orang beribadah tanpa ikhlas dan tanpa iqtida, ya, maka itu hanya ya sia-sia saja, berat-berat saja tapi tidak bermanfaat. Nah, jadi ini ya hadis tentang bid'ah, ya salah satu hadis inti dalam agama. Nah, silakan dibacakan hadisnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah. An ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Nah, jadi ini jamaah sekalian bunyi hadisnya, larangan jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat bid'ah, karena perbuatan bid'ah itu tertolak. Ya, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini termasuk hadis inti dalam agama. Jadi artinya apa jamaah sekalian? Bid'ah itu perkara penting untuk diketahui. Nah, sekarang ini kan kita kayak anti sekali ya kalau mendengar ada dai atau ulama yang berbicara masalah bid'ah. Wah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, Wahabi. Ya. Padahal tidak. Bid'ah itu, hadis tentang bid'ah adalah hadis inti dalam agama. Ya. Seperti misalnya yang
pernah kita bacakan ya asar dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan ya usulul Islam ala salasati ahadits. Pokok atau inti dari Islam itu terkumpulkan dalam 3 hadis. Ya dari sekian banyak ribu dan ratusan ribu hadis, ya ada 3 hadis yang merupakan hadis paling inti dalam agama. Kata beliau, hadis Umar al-a'malu bin niat, hadis Umar bin Khattab tentang niat. Kemudian wa hadisu Aisyah, dan hadis Aisyah yang kita baca ini. Ya, hadis Aisyah tentang apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang berbuat baru dalam perkara kami ini, dalam agama kami ini, yang bukan bagian daripadanya, maka dia tertolak. Ya, dan yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir yang berkaitan dengan halal jelas dan haram jelas. Ini hadis akan kita bahas di hadis ke-6 nanti. Ya, jadi setelah hadis ini hadis halal jelas dan haram jelas. Ya, jadi intinya di sini bahwa perkara bid'ah itu adalah inti dalam agama. Ya, karena sekali lagi dia ya termasuk dari ukuran diterima atau tidaknya amalan seorang hamba. Maka ya, jangan kita anti ya kalau ada dai atau ada ulama yang mengingatkan tentang bahayanya bid'ah. Ya, karena ini sangat berbahaya. Nah, kemudian ini asar ya dari Imam Ahmad bin Hanbal ya, kemudian asar lainnya dari Imam Ishaq bin Rahawai atau Rahuya ya, tentang hadis bid'ah ini. Ya, beliau mengatakan arba'atu ahadits hiya min usuluddin. 4 hadis termasuk dari pokok inti agama. Hadis Umar bin Khattab, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amalan itu berkaitan dengan niat. Wa hadisu al-halal bayyinun wal haram bayyin, hadis tentang halal jelas dan haram jelas. Wa hadisu inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi, ya hadis tentang takdir yang kita bacakan sebelumnya. Hadis keempat, sesungguhnya penciptaan seseorang di antara kalian dikumpulkan di rahim ibunya. Ya, ini sudah 3. Wa hadisu man shana'a fi amrina syai'an laisa minhu fa huwa rad, dan hadis yang di mana Nabi SAW bersabda, siapa yang berbuat dalam agama kami ini bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Ya, jadi kita lihat asar-asar dari para ulama, ya ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama besar, itu semua memasukkan hadis Aisyah ini tentang bid'ah ini termasuk hadis inti dalam agama. Ya, sebagaimana tadi Imam Ahmad dan sebagaimana ini perkataan Imam Ishaq bin Rahuya atau bisa juga dibaca dengan Rahawai. Ya, jadi ini Ishaq bin Rahuya. Siapa beliau? Ya, beliau ini adalah gurunya Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari rahimahullah taala itu punya banyak guru. Ya, salah satunya adalah Ishaq bin Rahawai ini. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya hadis ini hadis pokok dalam agama. Nah, silakan. Penjelasan hadis. Ya. Penjelasan hadis, dalam hadis ini terdapat beberapa faidah yang dapat kita ambil di antaranya. Yang pertama, hadis ini adalah hadis yang agung yang merupakan salah satu dari hadis-hadis inti dalam agama. Imam Ishaq bin Rahuyah rahimahullah mengatakan, arba'atu ahadisu hiya min usuliddin. Hadisu Umar innamal a'malu binniyat, wa hadisu al-halalu bayyinu wal haramu bayyinun, wa hadisu inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummi, wa hadisu man sona'u fi amrina man sona'a fi amrina syai'an laisa minhu fahuwa raddun. Jami'ul ulum wal hukum wal hikam. Nah, 4 hadis. 4 hadis yang kesemuanya adalah inti agama. Hadis Umar, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Hadis yang halal jelas dan yang haram jelas. Hadis sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya. Dan hadis barang siapa yang berbuat dalam urusan kami yang bukan merupakan bagian dari kami, maka ia tertolak. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, ya sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Nah, silakan poin kedua. Hadis ini adalah dalil utama tentang haramnya berbuat bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Nah, ya hadis ini adalah hadis inti tentang larangan berbuat bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Ya, karena perbuatan bid'ah itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin secara akal manusia itu baik, tapi kalau dia tidak sesuai dengan
ajaran Nabi, maka dia tertolak. Kalau ada misalnya di antara kita atau di antara antum ingin sholat maghrib dengan 5 rakaat, karena dia memandang 3 rakaat terlalu sedikit, sedangkan dia merasa kuat, merasa sehat dan mampu, maka akhirnya dia tambah sholat maghrib menjadi 5 rakaat. Maka mungkin secara akalnya baik, tapi karena dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dia itu tertolak. Fahuwa raddun, dia itu tertolak. Maka banyak kita dapatkan asar-asar, jejak-jejak perkataan para salafus saleh, yang mengatakan lebih baik itu sedikit tapi dia itu sunnah daripada dia itu banyak tapi dia itu bid'ah. Lebih baik kita cukupkan dengan sedikit tapi dia sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi kita sibuk daripada sibuk dengan yang banyak tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada juga asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikutilah risalah Nabi, ajaran Nabi, wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, karena sesungguhnya syariat ini yang disyariatkan kepada kita itu sudah cukup. Tidak usah ditambah-tambahi lagi. Agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, hari ini aku telah menyempurnakan kepada kalian agama kalian. Kalau sudah sempurna, berarti untuk apa ditambah-tambahi lagi? Maka apa yang telah diajarkan oleh Nabi, maka itu cukup bagi kita. Tidak usah kita tambah-tambahi lagi. Bahkan ada asar lagi dari para salafus saleh yang mengatakan man ittada'a bid'atan fid din ra'ahu hasanah, atau ra'aha hasanah, siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama dia memandangnya baik, faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah, maka sesungguhnya dia telah meyakini dan mengira bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah mengkhianati risalah. Karena apa? Karena berarti dia menganggap ada sesuatu yang baik yang belum diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Nabi berkhianat dengan risalah yang Allah berikan kepadanya, karena Nabi tidak menyampaikan. Kalau seandainya itu baik, berarti Nabi akan sampaikan. Tapi orang yang berbuat bid'ah itu kan menganggap itu baik. Tapi kalau tidak diajarkan oleh Nabi, berarti kemungkinannya cuma salah satu dari dua, entah itu bid'ah memang tidak diajarkan oleh Nabi, atau entah itu lupa diajarkan oleh Nabi. Maka ini tentu kemungkinan yang tidak layak, bahwa Nabi itu lupa mengajarkan sesuatu yang baik kepada umatnya. Jadi siapa yang berbuat bid'ah, maka dia menganggap Nabi itu mengkhianati risalah. Berarti ada sesuatu yang baik yang belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada kekurangan dari sifat tabligh Nabi. Maka ini tentunya adalah sebuah hal yang tidak lazim, dan ini adalah perkataan yang batil yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis sebagaimana kita bacakan ini adalah dalil utama tentang haramnya berbuat bid'ah. Dan banyak lagi dalil-dalil hadis lainnya tentang larangan berbuat bid'ah. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ada di dalam kitab Arba'in Nawawi juga, saya lupa hadis yang keberapa. Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara fihi ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat banyak perselisihan, banyak fitnah yang terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka bagi kalian untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan imam-imam lainnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya sesuatu yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang namanya bid'ah itu adalah kesesatan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka.
Ya, jadi ini kalau menunjukkan sesuatu, ini menunjukkan bahayanya bid'ah. Ya, maka tidak salah itu kalau banyak ulama yang mewanti-wanti masalah bid'ah. Ya, tidak boleh kuping kita ini panas kalau kita mendengar masalah bid'ah dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, karena tentu ya bahayanya sangat ya berbahaya sekali. Nah, silakan dilanjut. Yang ketiga, hadis ini merupakan dalil utama tentang wajibnya mutaba'ah atau mengikuti petunjuk Nabi, yang merupakan salah satu dari 2 syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Nah, ya. Kalau seandainya hadis ini dalil tentang haramnya berbuat bid'ah, maka ia juga dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah ajarannya. Ya, sunnah bukan berarti yang secara istilah fuqaha. Ya, kalau secara istilah fikih, sunnah itu artinya apa? Ya, artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, namun bila ditinggalkan ya tidak mengapa. Ya, ini sunnah, tapi menurut definisi para ahli fikih. Ya, tapi yang kita maksud di sini ya mengikuti sunnah Nabi maksudnya adalah ajarannya. Ya, jalan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jadi wajib ya bagi kita untuk mengikuti setiap yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan. Yang keempat, bid'ah adalah melakukan sebuah ibadah dan taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada landasannya dalam syariat. Dan agar sebuah ibadah dianggap ibadah, maka ia harus sesuai dengan syariah dalam 6 hal. Yang pertama, sebabnya. Yang kedua, kadarnya. Yang ketiga, waktunya. Yang keempat, tempatnya. Yang kelima, jenisnya. Yang keenam, tata caranya. 6. Ya, ini adalah definisi daripada bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah melakukan sebuah ibadah ya dan taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada landasannya dalam syariat. Ya, di sini kita kaitkan dengan ibadah. Ya, karena kalau dia adalah adat atau perkara dunia, maka bila dia sesuatu yang baru, maka dia tidak mengapa. Ya, tapi yang berbahaya bid'ah itu adalah berkaitan dengan ibadah. Ya, makanya salah itu jamaah sekalian. Kalau ada orang yang ingin misalnya mencela ulama-ulama yang mewanti-wanti masalah bid'ah, lalu kemudian dia katakan, wah kamu itu bid'ah, kamu naik mobil itu bid'ah, kamu naik pesawat ya pergi Mekah itu juga bid'ah. Ya, itu salah jamaah sekalian, karena ulama yang mewanti-wanti masalah bid'ah itu tidak berbicara masalah perkara duniawi. Ya, itu semua perkara duniawi, pesawat ya kemudian mobil ya, itu tidak diwanti-wanti oleh para ulama yang mengecam bid'ah ya, karena itu adalah masalah dunia. Ya, dalam masalah dunia itu tidak mengapa perkara yang baru. Ya, bahkan dalam masalah dunia semakin baru itu semakin bagus. Ya, karena ya ilmu itu harus terus berkembang. Ya, kita itu harus ya selalu menciptakan penelitian ilmu-ilmu yang baru, masalah dunia. Ya. Tapi yang diwanti-wanti di sini adalah ibadah. Ya, karena bid'ah itu berkaitan dengan ibadah. Ya, bid'ah yang terlarang itu berkaitan dengan ibadah. Ya, jadi tidak nyambung. Ya, kalau ya ada orang yang mengatakan, "Oh, kamu itu ya bid'ah terus." Ya, itu naik mobil ke Mekah. Kenapa enggak pakai onta? Ya, itu salah dia. Ya, dia tidak paham. Ya, yang dimaksud oleh para ulama itu adalah cara beragama. Ya, kalau itu adalah perkara duniawi. Ya, itu adalah perkara duniawi, itu tidak pernah diharamkan oleh para ulama dan dianggap itu bid'ah. Ya, seperti itu. Ya, jadi bid'ah itu adalah perkara baru dalam ibadah. Ya, dalam perkara adat itu ya tidak apa-apa. Ya, dan taqarrub. Ya, taqarrub juga itu adalah ibadah. Ya, kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada landasannya dalam syariat, baik secara umum ataupun secara khusus. Ya, baik secara umum ataupun secara khusus tidak ada landasannya. Ya, maka ya itu adalah sebuah perbuatan bid'ah. Ya, kemudian agar sebuah ibadah itu dianggap ibadah, maka ia harus sesuai dengan syarat dalam 6 hal. Ya, sebabnya, kadarnya, waktunya, tempatnya, jenisnya, dan tata caranya. Bagaimana maksudnya dan penerapannya? Nah, silakan dilanjutkan pembacaannya. Contoh penerapan di atas. Yang pertama, bila ada seseorang yang menjadikan perbuatan naik mobil sebagai sebab wajibnya sholat 2 rakaat, maka ini bid'ah karena sebabnya tidak sesuai syariah. Nah, ya, kalau ada yang menjadikan sebuah sebab ya sebagai sebab ibadah, ya, misalnya
setiap kali naik mobil dia meyakini ada sholat yang disunnahkan, ya, maka ini adalah perbuatan bid'ah, ya, karena sebab ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau ada orang setiap kali masuk masjid dia sholat 2 rakaat, artinya masuk masjid itu sebab dia sholat 2 rakaat, ini bukan bid'ah, karena ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Ya, artinya masuk masjid itu adalah sebab untuk sholat 2 rakaat. Ya, ini tidak bid'ah karena diajarkan oleh Nabi, sebabnya sesuai dengan syariat. Ya, tapi kalau setiap dia mau naik mobil, ya, dia sholat dulu 2 rakaat misalnya, ya, dia menganggap itu adalah sebab untuk sholat 2 rakaat, maka dia berbuat perbuatan yang bid'ah. Nah, silakan. Yang kedua, bila ada yang sholat zuhur 5 rakaat, maka ini bid'ah karena kadarnya tidak sesuai syariat. Nah, ya, kalau ada sholat zuhur 5 rakaat padahal yang diajarkan hanya 4, ya, maka ini adalah bid'ah. Ya, kecuali kalau dia lupa, ya, kalau ini perkaranya beda. Ya, tapi kalau dia sengaja, ya, dia tambahi memang, ya, dia tambah daripada 4 lebih baik 5, daripada 5 lebih baik 10 misalnya, ya, maka ini dia bid'ah, ya, karena tidak sesuai dengan kadarnya, ya. Begitu pula misalnya tawaf, ya, tawaf itu hanya 7 yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dia menganggap mumpung ini Ka'bah kosong, ya, tambah lagi 3, ya, supaya jadi 10, ya, maka ini dia berbuat perbuatan bid'ah karena tidak sesuai dengan kadarnya. Ya, dia tambah atau dia kurangi, ya, misalnya karena terlalu banyak orang di Ka'bah ini, saya cukupkan saja 3 saja, ya, tawaf ifadah saya 3 saja, ya, maka ini dia berbuat bid'ah karena tidak sesuai dengan kadar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan. Yang ketiga, bila ada yang wukuf di Arafah tanggal 1 Muharram, maka ini bid'ah karena waktunya tidak sesuai syariat. Ya, ibadah itu ada juga yang berkaitan dengan waktu-waktu, ya, baik secara umum ataupun khusus. Ya, misalnya bid'ah, ya, dalam ibadah yang tidak sesuai waktu, ya, misalnya wukuf di Arafah. Ya, kalau ada yang wukuf di Arafah, dia misalnya tanggal 1 Muharram saja, ya, karena kebetulan Arafahnya kosong, ya, daripada dia wukuf di tanggal 9 Zulhijjah, lebih baik dia wukuf di 1 Muharram, ya, kosong Arafahnya. Ya, memang kosong, bukan waktunya, ya, atau dia menganggap di bulan Ramadan saja, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, ya, saya wukuf saja di Ramadan, ya, maka ini kita katakan, ya, meskipun dia wukuf dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu tidak dianggap sebagai haji, ya, karena waktunya itu bid'ah, ya, karena waktunya itu tidak sesuai dengan waktu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada orang yang sholat sebelum waktunya, maka ini juga bid'ah. Ya, dia katakan, saya subuh-subuh harus segera ke pasar, ya, maka saya sholat saja sholat subuh sebelum waktunya, sebelum azan. Ya, ini pernah ada yang bertanya kepada saya seperti ini, ya, dia bilang, Ustaz, saya harus naik PT Ustaz, ya, pas subuh, ya, jadi saya sholat memang sebelum waktu subuh. Ya, ini tidak diterima jamaah sekalian, niatnya baik tapi tidak sesuai dengan waktu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau misalnya puasa misalnya, ya, itu waktunya sampai terbenamnya matahari, menahan, ya, sampai terbenamnya matahari. Ya, kalau ada yang misalnya bilang, ini terlalu lama ini sampai maghrib ini, sudah kita ijtihad saja sampai zuhur saja, ya, maka ini bid'ah jamaah sekalian, ya, ini tertolak, ya, ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak sesuai dengan, ya, waktu yang telah diajarkan oleh syariat. Nah, silakan. Yang kelima, bila ada yang berkurban dengan ayam, maka ini bid'ah karena jenis. Bila ada yang berwukuf di tempat selain Arafah, yang keempat dulu. Sudah terus. Di Arafah tadi wukuf di Arafah tanggal, ya. Di tempat selain Arafah, maka ini bid'ah karena tempatnya tidak sesuai syariat. Iya. Seperti sebagian masyarakat yang berwukuf di Gunung Bawakaraeng, ya. Ya, ini ada, ya, dianggap haji juga, ya, gelarnya bukan H tapi HB, Haji Bawakaraeng, ya. Dia datang ke Gunung Bawakaraeng, lalu kemudian nanti dipatopok di sana,
ya kemudian resmi menjadi haji, ya. Nah, ini bid'ah jamaah sekalian, ya. Pergi berhaji di tempat selain Arafah, ya, wukuf di tempat selain Arafah ini bid'ah, ya. Karena Nabi SAW ya mengatakan al-hajju Arafah, haji itu di Arafah, jelas, ya. Dan Arafah itu cuma satu tempat di dunia, ya, yaitu di kota Mekah, ya, dekat kota Mekah di sana. Ya, maka kalau ada yang berwukuf di sana, ya, selain di Arafah, maka itu dia melakukan sebuah kebid'ahan, ya, dan itu adalah tertolak meskipun dia, ya, 1 bulan wukuf di Gunung Bawakaraeng, ya, sampai dia muntah-muntah di sana, ya, sampai dia lemas lesu, ya, itu tidak dianggap dia sebagai haji, ya, karena dia melakukan bid'ah. Ya, maka sekali lagi jamaah sekalian, ya, berbuat bid'ah itu meskipun capek, ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita itu beramal sedikit tapi itu sesuai tuntunan Nabi, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Yang kelima, bila ada yang berkurban dengan ayam, maka ini bid'ah karena jenisnya tidak sesuai syariat. Harus juga sesuai jenisnya jamaah sekalian. Ya, kalau mau kurban, saya punya kandang ayam, saya kurbanlah 100 ekor ayam. Ya, meskipun banyak jamaah sekalian, tapi itu tidak dianggap sebagai kurban. Ya, itu tidak dianggap sebagai ibadah kurban karena tidak sesuai jenisnya. Nabi mengajarkan kalau kurban itu min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak, yaitu apa? Sapi, kambing dan unta. Ya, adapun ayam itu tidak dianggap sebagai hewan-hewan kurban. Ya, maka kalau ada yang berkurban dengan ayam misalnya, maka ini tertolak, ini bid'ah. Ya, atau misalnya dengan apa? Dengan kuda misalnya, ya. Dia menyembelih kuda sebagai hewan kurban. Nah, ini tidak diterima, ya, karena tidak sesuai jenisnya. Nah, silakan. Yang keenam, bila ada yang sholat dengan mendahulukan sujud daripada rukuk, maka ini bid'ah karena tata caranya tidak sesuai syariat dan begitu seterusnya. Nah, ya, tata caranya atau kaifiyahnya, ya, kaifiyah ibadah juga harus diperhatikan. Ya, bila ada yang sholat dengan mendahulukan sujud daripada rukuknya, ya, dia bilang daripada saya rukuk dulu baru sujud, ya, saya mau sujud dulu baru rukuk, ya. Jadi dia memulai sholat dengan sujud, kemudian dia rukuk, kemudian dia berdiri, ya. Ini dia balik misalnya sholat, tata cara sholatnya, ya, maka dia berbuat perbuatan bid'ah, ya, karena Nabi mengajarkan tidak seperti itu. Ya, Nabi mengatakan shallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan para sahabat melihat Nabi salat, lalu kemudian mereka mengajarkan kepada umat cara Nabi SAW salat. Kalau ada yang berbuat salat tidak sesuai dengan salat yang selama ini kita lakukan, ya, maka itu bid'ah. Ya, dan ada orang-orang yang di zaman sekarang, ya, membuat agama-agama baru, ya, tata cara salat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan menyandarkannya kepada Islam. Maka ini adalah sebuah kebid'ahan. Ya, juga termasuk bid'ah itu jamaah sekalian, ya, salat yang begitu cepat, ya, ada itu, ya, di bulan Ramadan itu, ya, salat tarawih, ya, itu kayak balapan F1, ya, Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Ada jamaah kita satu orang, ya, harus ditegur, ya, tidak boleh, ya, sakit, semoga sembuh dan tidak berbuat bid'ah lagi, ya, ya, tidak boleh jemaah sekalian, ya. Nabi, ya, tidak mengajarkan seperti itu, ya, 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 ini mau balapan atau mau sholat ini, ya, kenapa? Ya, dipatok ayam, ya, ini tidak boleh jemaah sekalian, ya. Sholat itu harus ada tumak ninanya, ya, harus ada tumak nina, pelan, ruku tumak nina, ya, kemudian i'tidal tumak nina, sujud tumak nina, ya, pelan-pelan, ya. Apa yang antum kejar? Tidak ada, ya. Alhamdulillah, sholat juga itu tidak mungkin sholat itu sampai setengah jam, tidak mungkin, ya, kecuali kalau antum sholat malam, ya, lalu kemudian baca surah Al-Baqarah, ya, tidak apa-apa, ya. Tapi sholat jamaah, ya, imam juga tidak pernah, alhamdulillah Imam Inayatullah tidak pernah sholat sampai setengah jam, ya, ya, paling, ya, pendek-pendek saja suratnya, alhamdulillah, ya. Maka untuk apa, ya, cepat-cepat, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi harus, ya, harus ada, ya, tumak ninanya, ya, karena itulah yang sesuai dengan ajaran Nabi, ya. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka itu tertolak, ya. Dan Nabi mengatakan tentang ini, ya, itu bagaikan dipatok ayam itu, ya, dan dia adalah, ya, sejelek-jeleknya pencuri, ya, karena, ya, dia mencuri gerakan-gerakan sholat yang semestinya itu dilakukan,
Ya, maka ini jangan lakukan seperti ini ya, karena ini tidak sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kami rasa kita cukupkan sampai di sini. Demikianlah ya apa yang dapat kami sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.